Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidea Adianti sebagai moderator. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jiwa Nafs dalam Al-Quran dan Hadis, yang akan dipresentasikan oleh teman-teman saya, Intan Fatima Dewi, Ramona Sari, Rizka Dina Laita Muntaza. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikannya. Pengertian jiwa nafs dalam Al-Quran dan Hadis. Kata jiwa berasal dari bahasa al-nafs. Dalam kitab Lisan al-Arab, Ibnu Manzur menjelaskan bahwa kata nafs dalam bahasa Arab digunakan dalam dua pengertian, yakni nafs dalam pengertian nyawa dan nafs yang mengandung makna keseluruhan dari sesuatu dan hakikatnya menunjuk kepada diri pribadi. Setiap manusia memiliki dua nafs, yaitu nafs akal dan nafs ruh. Hilangnya nafs akal menyebabkan manusia tidak dapat berpikir, namun ia tetap hidup. Ini terlihat ketika manusia dalam keadaan tidur. Sedangkan hilangnya nafs ruh menyebabkan hilangnya kehidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafs atau nafsu dipahami sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Padahal dalam Al-Quran nafs tidak selalu berkonotasi buruk. Pengertian seperti ini sejalan dengan apa yang dipahami oleh para sufi. Menurut Al-Ghazali, dalam pandangan sufi, nafs merupakan kumpulan sifat-sifat tercela. Oleh karena itu, bagi para sufi, jihad yang paling utama adalah jihad melawan nafsu. Sedangkan dalam ensiklopedia Al-Quran disebutkan bahwa kata nafs yang bentuk pluralnya anfus dan nufus diartikan jiwa atau soul, pribadi atau person, diri atau self atau selfless, hidup life, hati heart atau pikiran mind. Di samping juga dipakai untuk beberapa arti lainnya. B. Sifat-sifat jiwa. Jiwa yang dititipkan Allah kepada kita mempunyai banyak sifat. Sifat-sifat utama jiwa Allah firmankan dalam Al-Quran diantaranya 1. Menyuruh kepada kejahatan, dan aku tidak membebaskan diriku atau dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2. Menyesali. Seseorang pendosa kakinya tetap berada dalam kejahatan selama ia tidak mencela jiwanya. Ia selalu membersihkan jiwanya dari yang meliputinya setiap hari dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang menghambatnya masuk surga. Imam Mujahid menyifati jiwa ini, ia adalah mengecam dan menyesal atas apa yang telah lalu, maka jiwanya menyesal dengan keburukan yang telah dilakukannya, dan atas kebaikannya, kenapa ia tidak banyak dilakukan. Yang ketiga, tenang. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat 89 ayat 27-30. Imam Al-Qurtubi berkata, jiwa yang tenang adalah yang tenang dan yakin. Yakin bahwa Allah Tuhannya dan tunduk untuk itu. Yang keempat, berubah-ubah. Alat untuk memilih yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia ini menjadikan mampu untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Dan ia diperhitungkan di akhirat sesuai dengan amal baik dan buruknya. Itu pun dengan kadar kesungguhan usaha yang diberikan manusia untuk mengubahnya, atau dari yang buruk kepada yang baik. Perubahan menuju kebaikan dinamakan at-ta'jiyah atau penyucian jiwa. Dan perubahan menuju keburukan dinamakan at-tadsiyah, pengotoran jiwa. Oleh karenanya, Allah Ta'ala berfirman, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengusutmu menjadi rasul kepada segenap jiwa dan cukuplah Allah menjadi saksi. Yang kelima,
mampu melakukan tugas. Ketika Allah menciptakan persiapan pada jiwa manusia untuk melakukan perbuatan baik atau buruk, Dia menyertakan penciptaannya dengan kemampuan untuk melakukan amal yang diperintahkan dan penerapannya dipermudah. Ayat ini menurut Ibnu Katsir bermakna bahwasanya Allah tidak membebankan seseorang di atas kemampuannya, dan ini termasuk kasih sayangnya, kelembutannya, dan kebaikan kepada manusia. 6. Membisikkan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Imam Al-Qurtubi rahimakumullah mengatakan bisikan-bisikan adalah kata-kata jiwa. Dikatakan jiwanya membisikkan kepadanya. Was-wasah. Bisikan adalah suara yang tersembunyi yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Bisikan adalah sifat di antara sifat-sifat jiwa dan diciptakan oleh pemilik jiwa itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata-kata ini terkadang baik dan terkadang buruk. Barang siapa yang terus-menerus menyucikan jiwanya, bisikan itu niscaya menyuruhnya melakukan kebaikan, dan jika tidak demikian, maka ia membisikkan dan menipunya untuk melakukan keburukan. C. Hubungan nafs dengan ruh, kalbu, dan akal. 1. Ruh. Ruh merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Sebagian ahli menyebutkan ruh sebagai badan halus atau jim latif. Ada yang substansi sederhana atau jauhar basit, dan ada juga substansi ruhani. Yang kedua itu ada kolbu. Kolbu merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi yang berdaya emosi. Al-Ghazali membagi kolbu menjadi dua aspek, yaitu kolbu jasmani dan kolbu rohani. Kolbu jasmani adalah jantungan dan kolbu rohani adalah sesuatu yang bersifat halus, robbani dan ruhani yang berhubungan dengan kolbu jasmani. Bagian ini merupakan esensi manusia. Yang ketiga yaitu akal. Akal menurut Hamka, hakikat akal adalah aspek jiwa manusia yang berfungsi untuk mengikat hawa nafsunya sebagai tali pengikat ternak agar ternak tidak lari kemana-mana. Akal manusia akan mengikat agar ia tidak lepas kendali dengan mudah serta merta mengikuti hawa nafsunya. Beberapa ciri-ciri manusia berakal menurut beliau adalah sebagai berikut. A. Mengutamakan kesenangan jangka panjang yang ditawarkan akal daripada kesenangan jangka pendek yang ditawarkan hawa nafsu. Yang B. Melakukan evaluasi terhadap perjalanan hidupnya, memiliki hari-hari yang telah dilewati, bagaimanakah kualitas masa lalunya, apakah lebih banyak dipergunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Yang C. Selalu berbantah-bantah dengan dirinya, sebab biasanya diri tanpa pertimbangan akan cenderung untuk mengajak kepada kejahatan dan aktivitas yang tidak bermanfaat. Yang D. Mengetahui, menyelidiki, dan berusaha untuk memperbaiki kelemahan dirinya. Yang E. Tidak mudah putus asa karena ia sadar bahwa semuanya berasal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah cemas kalau merugi dan tidak bangga kalau mendapatkan keuntungan. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan dalam pemaparan pembahasan ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.